3 tahun berlalu tanpa ada kejelasan hukum. Sampai akhirnya di bulan April 1984, seorang warga sedang berjalan di tengah hutan Butte Conti, sekitar 100 km dari lokasi kejadian. Di antara semak-semak yang cukup tinggi itu, dia menemukan sisa-sisa jasad manusia. Halo kembali lagi bersama aku, Insa Pasaribu. Apa kabar kalian malam ini weh? Semoga sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Tuhan. Amin, amin, amin ya Tuhan. Nah, kalian bayangin. Kalian baru bangun tidur, buka pintu, terus kalian melihat pemandangan suasana rumah yang udah berantakan. Dan ada lagi yang lebih mengejutkan. Ya, kondisi orang yang tinggal di rumah kalian itu sangat mengenaskan. Pas kalian berlari ke kamar sebelah, kalian mendapati 3 anak kecil, tapi mereka pas ditanya itu nggak tahu apa-apa. Padahal penyekatnya itu cuman kayu yang tipis weh. Nah disclaimer dulu sebelum kita masuk ke videonya, aku mau ngasih tahu kalian. Video ini dibuat bukan untuk melebih-lebihkan atau menakut-nakutin atau mungkin membuka kembali luka lama. Enggak. Video ini dibuat tujuan untuk edukasi, dokumenter, dan sebagai informasi sejarah. Mungkin buat kalian yang tidak nyaman dengan pembahasan video kali ini, aku minta kalian untuk bijak menanggapinya ya weh. Tapi kalau kalian tetap ngotot ingin menonton video ini sampai habis, aku sarankan kalian matikan lampu, kunci pintu kamar kalian rapat-rapat, karena kita akan menyelam ke dalam ceritanya. Ini dia. Ya. Oke weh. Ini kisah nyata yang dialami satu keluarga di Amerika yang sampai saat ini kasusnya belum terpecahkan dan menjadi salah satu kasus yang cold case. Jadi gini ceritanya. Ibu Sue ini nama aslinya Glenna Davis. Usianya pada saat itu 36 tahun di tahun 1981. Ibu Sue ini menikah dengan seorang laki-laki yang bernama James Sharp. Tapi lagi-lagi di balik kebaikan keramahannya Ibu Sue ini, ternyata suaminya ini memiliki sifat yang temperamen. Selama dalam pernikahan ini, Ibu Sue selalu mendapati kekerasan. Dari hasil pernikahan Ibu Sue dan James ini, mereka mendapatkan 5 orang anak. Anak pertama bernama John usia pada saat itu 15 tahun, anak keduanya Sheila 14 tahun, anak ketiga Tina usianya 12 tahun, Rick 10 tahun, dan Greg 5 tahun. Sampai di titik akhir keberanian Ibu Sue ini, di tahun 1979 dia memutuskan untuk bercerai dengan James Sharp. Dengan dia mengambil keputusan itu, Ibu Sue ini berharap bisa memulai hidup baru dan menumbuhkan ekonomi yang baru. Karena pada saat bercerai dengan James, itu ekonominya benar-benar di bawah. Ibu Sue berangkat dari rumahnya untuk memulai hidup baru. Dia cuma bermodalkan 1 buah kendaraan. Dengan kendaraan itu dia mengangkut anak-anaknya. Dia setir sendiri dari Amerika Timur sampai ke Amerika Barat. Dengan tujuan untuk menemui saudara laki-lakinya. Selama di sana dia menumpang hidup dengan saudara laki-lakinya itu. Di situ memang benar-benar diuji lagi dengan ekonomi lagi. Sebenarnya
Ibu Sue ini nggak ingin juga menumpang dengan saudaranya itu. Tapi apa boleh buat, dengan kondisi seperti itu, dia hanya masih bisa mampu untuk menumpang dengan saudaranya. Sampailah akhirnya di musim gugur di tahun 1980 ada satu informasi yang sangat memberikan kebahagiaan, yaitu ada kontrakan yang murah dan sanggup untuk dibiayain oleh Ibu Sue ini. Akhirnya dia memutuskan untuk berangkat ke rumah kontrakan barunya. Jadi sebagai informasi tambahan, kontrakan baru yang mau ditempatin sama Ibu Sue ini adalah dulunya penginapan di tengah hutan. Cuman pada saat itu memang California ekonominya itu lagi rendah, kali lagi drop, kali. Akhirnya si penginapan Kedi tadi ini dialihfungsikan menjadi kontrakan yang ekonomis. Jadi sebagai penolong lah untuk warga-warga yang nggak mampu membeli rumah itu untuk kontrak di sana. Nah, dapatlah ini Ibu Sue di room atau di ruangan kamar Kedi ini nomor 28. Nah, di sana Ibu Sue ini berbaur selayaknya warga yang ada di sana. Dia beramah tamah dengan tetangga, dengan lingkungan baru. Dia bisa membuka diri dengan cepat. Anak-anaknya juga sama, bisa langsung menyesuaikan dengan cepat. Nah, sampailah di malam kejadian yang tidak pernah mereka bisa bayangkan dan harapkan. 11 April 1981. Jadi anaknya yang pertama ini bernama John ini lagi keluar bersama nama temannya itu Dana Wingata. Mereka berdua ini pergi keluar. Disusul sama adiknya yang bernama Sheila untuk nginap di kabin sebelah di kamar nomor 26. Tinggallah di rumah itu ibunya, Tina, Rick, dan juga Greg. Gak ada kejadian yang aneh, gak ada tanda-tanda hal sesuatu yang akan terjadi itu gak ada. Nah, sampailah di malam hari tiba, John dan juga Dana ini kembali ke rumah. Dan informasi yang beredar pada saat itu bahwasanya pada saat John dan juga Dana ini kembali dari luar, mereka itu diikutin oleh orang yang gak dikenal. Nah, pada saat itu juga ibunya Sue ini, ibunya John ini masih menyambut tamu yang tidak dikenal itu. Disitulah kejadian yang mengenaskan itu terjadi. Gak ada teriakan pada malam itu. Semuanya berjalan seperti malam yang tenang. Ibu Sue meninggal, Dana dan juga John. Keesokan harinya di hari Minggu, Sheila tadi yang sedang menginap di kabin tetangga di nomor 26 itu pulanglah ke rumah. Pas dia buka pintu, kaget Sheila. Dia syok melihat John dan juga Dana sudah terbujur kaku. Dia juga mengalihkan pandangannya ke tempat lain. Pemandangan yang sama juga Sheila ini lihat. Ibunya Ibu Sue terbujur kaku ditutup selimut kuning. Histeris Sheila ini. Dari histerisannya itu sampai seluruh warga itu akhirnya datang ke lokasi kejadian. Warga yang kaget itu langsung mencoba mengevakuasi adik-adiknya karena pada saat itu Sheila langsung berlari ke arah kamar sebelah untuk memastikan adik-adiknya. Tapi lagi-lagi mereka menemukan kejanggalan di sana. Karena seharusnya adiknya si Sheila ini 3 orang yang ada di kamar itu.
Pada saat warga mencoba mengevakuasi lewat jendela karena mereka takut kalau mereka nanti mengevakuasi dari ruang tamu, mereka akan merusak TKP. Akhirnya warga memutuskan untuk mengevakuasi lewat jendela dan disitulah kejanggalan itu disampaikan oleh warga. Kemana ini Tina? Tina yang pada saat itu usianya 12 tahun tidak ditemukan di kamarnya, weh. Tina hilang, mendadak hilang. Dan akhirnya pihak kepolisian pun datang untuk menyelidiki kasus tersebut. Tapi anehnya di kasus ini, polisi tidak langsung memasang garis polisi. Jadi banyak warga atau banyak orang yang lalu lalang di TKP yang berkesempatan untuk merusak barang bukti. Yang menurut warga di situ sebenarnya pelakunya itu di depan mata dan orang yang mereka kenal. Kita masuk ke teori warga tentang siapa sebenarnya yang melakukan penghilangan nyawa itu. Ini dia. Jadi warga menduga pelakunya itu adalah Martin karena Martin ini merupakan tetangga daripada mereka. Termasuk tetangganya Ibu Sue ini cuman beda berapa kabin aja dari rumahnya Ibu Sue, dari kabinnya Ibu Sue ini. Menurut informasi yang beredar dari warga bahwasanya Martin ini punya motif untuk menghilangkan nyawa Ibu Sue. Martin ini sempat menemukan perkataan istrinya untuk meminta cerai. Nah, ketika ditanya sama si Martin ini, alasan kenapa dia meminta cerai. Nah, istrinya ini mungkin cerita bahwasanya yang mengajari dia untuk melakukan perceraian itu ya ini, Ibu Sue. Jadi istilahnya Ibu Sue ini memberikan nasihat lah untuk ya udah kok pisah aja. Karena kan suamimu kayak gitu. Suka ringan tangan, suka kasar. Termasuk orang yang temperamen juga. Itu saran yang diberikan Ibu Sue. Ketika tahu hal itu, informasi yang beredar bahwasanya Martin ini menyimpan dendam. Nah, mungkin di malam itulah dendam itu dilampiaskan oleh Martin menggunakan kabel dan juga kayu. Martil. Tapi sebagai informasi tambahannya lagi, bahwasanya keesokan harinya setelah malam kejadian itu, Martin ini sempat mengeluh ke warga kalau dia kehilangan martil yang sama persis dilakukan oleh pelaku untuk menghilangkan nyawanya Ibu Sue. Itu motifnya udah sangat jelas. Tapi lagi-lagi pihak kepolisian itu tidak merespon atau tidak gerakan cepat pada saat itu. Nah, sebagai motif tambahannya lagi, Martin ini sempat menuliskan surat untuk istrinya. Dia kayak menyesali perbuatannya yang terjadi saat itu. Surat itu juga sempat diberikan oleh istrinya Martin ini ke pihak kepolisian. Tapi entah kenapa ke pihak kepolisian ini seperti acuh tak acuh, padahal barang bukti itu udah ada kan, tapi nggak ditelusuri lebih lanjut. Nah, masuk ke teori kedua, pendapat warga dan informasi yang beredar, pelakunya itu bernama Bo Boubede. Nah, dia juga warga di sana. Cuman informasinya kalau Boubede ini, belepotan aku ngomongnya. Panggil Bo aja lah. Bo ini, dia kriminal kelas kakap. Udah bolak-balik masuk penjara. Tapi entah kenapa, lagi-lagi memang nggak direspon sama sekali sama pihak kepolisian.
Dan ada lagi teori nih yang mengatakan, teori terakhir, bahwasanya kenapa kasus ini menjadi cold case tidak ditangani dengan cepat oleh pihak kepolisian. Karena menurut teorinya, menurut informasinya, bahwasanya Martin ini dekat sama kepala sheriff, kepala kepolisian di sana pada saat itu ya, pada zaman itu. Makanya kasus ini lambat ditanganin. Itu menurut teori-teori yang berkembang liar dari warga Yahweh. Sampailah 3 tahun berlalu tanpa ada kejelasan hukum yang jelas. Akhirnya di bulan April 1984, seorang warga yang sedang berjalan di tengah hutan Butte County yang lokasinya itu berjarak 100 km dari lokasi kejadian, ini menemukan di tengah hutan dengan semak-semak yang begitu tinggi ada jasad kecil. Ya, sisa-sisa jasad kecil. Dan setelah pihak medis memeriksa lebih detail, mereka memutuskan bahwasanya iya, itu adalah Tina, anak ketiga Ibu Sue. Mungkin Tina anak ketiganya ini sengaja dibawa lari ke tengah hutan itu untuk menghilangkan saksi mata. Dan sampai akhir hayatnya, Martin Smart ini meninggal di tahun 2000 dengan diagnosa kanker. Dan Bo Bede meninggal tahun 1988. Itu tidak pernah ditetapkan sebagai tersangka. Karena kurangnya bukti di pengadilan. Jadi kasus Kabin 28 ini benar-benar ditutup. Sampai di tahun 2004, warga di sana pun akhirnya merubuhkan Kabin 28 itu untuk menghold spekulasi liar. Dan untuk menghentikan juga orang-orang yang berburu hantu ke sana. Sejarah mencatat kasus Kabin 28 ini sebagai kasus yang paling memilukan yang pernah terjadi di Amerika. Kisah pilu Ibu Sue yang berjuang untuk merubah hidupnya dan membahagiakan anak-anaknya. Dia berusaha berlari dari masa lalunya yang kasar, tapi berakhir dengan tragedi karena ego orang lain. Menurut kalian, kasus Kabin 28 ini apakah murni karena teknisi yang kurang pada saat itu di kepolisian, atau memang ada konspirasi besar yang sengaja ditutup-tutupin? Tulis pendapat kalian atau teori kalian di kolom komentar. Kita diskusi dengan bijaksana. Terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah menonton cerita ini sampai habis. Jangan lupa kalian klik dan share video ini ke teman-teman kalian agar video ini semakin banyak ditonton oleh orang. Dan channel ini berkembang semakin besar agar kita sama-sama mendapatkan informasi atau cerita-cerita horor lainnya yang lebih menegangkan. Seperti biasa, aku Insa Pasaribu pamit undur diri, sampai ketemu di kisah nyata lainnya. Bye-bye.